Waktu itu, aku melakukan perjalanan yang cukup jauh. Aku mengendarai mobil dari Bekasi ke Ciputat, lalu ke Sudirman dan balik lagi ke Ciputat. Saat aku ingin pulang dari Ciputat menuju Bekasi, tiba-tiba AC mobil tidak dingin. Aku berpikir AC-nya rusak. Besok-besok baru diganti Lalu aku melanjutkan perjalanan menuju Bekasi. Tidak lama setelah itu, AC mobil kembali dingin. Lalu aku berpikir, oh, cuma error. Setelah melakukan setengah perjalanan lebih menuju ke Bekasi, tiba-tiba AC mobil kembali panas hingga sampai di rumah. Besok-besoknya sekitar pukul 8 lewat, aku membawa suami pergi ke drive-thru McDonald menggunakan mobil tersebut. By the way, suami aku sedang sakit, jadi cuma bisa duduk saja di mobil. Aku ingin membawanya jalan-jalan dan makan di mobil, menikmati suasana. Awal perjalanan dari rumah, AC mobil masih terlihat normal. Tapi tidak lama keadaan menjadi panas. Dan saat tiba di drive-thru, pas pada saat mengantri, tiba-tiba kondisi di dalam mobil seperti air mendidih. Jadi kita berdua seperti dimasak di dalam panci. Mobilnya itu bergoncang-goncang loh. Lalu ada orang yang teriak, "Asap, asap." Lalu aku melihat ke depan mobil keluar asap cukup banyak. Aku panik, tidak tahu mau berbuat apa. Lalu satpam di sana menyuruh aku parkir di parkiran dulu, menepi. Aku juga melihat beberapa orang menjauh karena takut. Sesampainya di parkiran, mesin aku matikan. Aku sangat panik karena kalau kenapa-napa dengan mobil ini, misal tambah parah, aku takut tidak bisa bawa suamiku. Lalu suami suruh aku tenang, buka kap mobil depan dengan kain karena panas. Aku tunggu beberapa saat, lalu aku buka kap mobil tersebut, lalu keluar hawa panas tersebut. Lalu aku kembali duduk di dalam mobil. Suami menyuruh aku bawa ke bengkel terdekat. Aku sedikit trauma karena aku takut jika aku menghidupkan mesin lagi maka asap akan keluar kembali. Aku heran kenapa satpam tadi tidak menolongku. Lalu ada sebuah taksi parkir di sebelahku tapi hanya melihat saja. Ada beberapa orang yang hanya melihat saja. Aku bukan tipe orang yang bisa meminta bantuan dengan mudah. Aku lebih suka kalau orang tersebut yang menawarkan bantuan padaku. Lalu aku pun berbicara di dalam hati. Aku berharap ada orang yang bisa menolongku dan memahami kondisi mobil ini. Setelah aku berkata demikian di dalam hati, dan sebenarnya aku juga sudah pasrah, tiba-tiba ada sebuah mobil di sebelahku parkir, yang aku bahkan tidak tahu kapan mobil itu munculnya. Lalu keluarlah seorang pria dewasa yang saat dia melihatku, dia dengan sopan langsung menanyakan, "Mobilku kenapa?" Aku pun menceritakan kejadiannya. Lalu dia bantu periksa dan dia ingin mencoba menghidupkan mesin. Aku bilang ke dia di dalam ada suami tapi lagi sakit. Anehnya dia seakan-akan seperti sudah tahu kondisi suamiku. Lalu aku melihat istri pria tersebut teriak, "Papi, bantuin, kasihan." Lalu aku juga melihat kedua anaknya yang laki-laki juga iba atau khawatir dengan aku. Jadi bisa dikatakan mereka satu keluarga khawatir dan ingin sang ayah atau suaminya bisa menolong aku. Lalu pria tersebut masuk ke dalam mobil dan permisi ke suami. Saat itu juga dia langsung tahu kerusakannya.
Katanya kipas mobil yang di kap tidak putar dan harus diganti. Dan dia juga menyebutkan harganya. Lalu dia bilang, ini bawa ke bengkel terdekat, tapi jika meteran sudah naik di atas setengah, maka aku harus matikan mesin dan tunggu sampai meterannya turun kembali. Benar-benar ajaib. Bagaimana bisa dia menjelaskan dengan terperinci? Lalu aku pun berterima kasih dan mereka pun pergi. Aku pun tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba parkir di sebelahku. Untungnya di sebelah ruko McD ini tidak jauh ada bengkel mobil. Kira-kira tidak sampai 10 menitan lah. Lalu saat diperiksa oleh montir mobil tersebut, ternyata benar kerusakannya ada di kipas tersebut. Dan harganya juga seperti yang disebutkan pria tersebut. Sesampainya di rumah, aku menelpon mamaku dan menceritakan kejadian tadi. Lalu mamaku bilang, pantes tadi mama lagi sembayang, mama lihat asap. Tapi gak tahu dari mana. Mama kira rumah di kampung kenapa-napa atau saudara di kampung terjadi apa-apa. Pas mama telepon ke sana, ternyata mereka semua baik-baik aja. Lalu aku menanyakan, mama sembayang pukul berapa? Katanya sekitar jam 9 pagi. Sungguh masuk di akal. Karena saat pukul 9 itulah mobilku sedang mengeluarkan asap. Jadi yang dilihat mama itu adalah aku.